Ya tentunya, sangat membawa dampak positif sekali menurut saya ya, Pak, karena, partai yang mempunyai calon presiden itu tentunya, masyarakat itu lebih lebih cepat mengenal, kemudian, eee, ya dampaknya sangat luar biasa, Pak. Moga-moga, nanti itu, Gerindra menjadi pemenang. Ya minimal nomor 2 lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara profil kinerja 120 anggota DPRD Jawa Tengah tahun 2019 sampai 2024. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan dan saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Ibu Hajah Sri Hartini, Sarjana Teknik. Beliau saat Siap. ini duduk di anggota Komisi D bidang pembangunan. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Pak Bambang, apa kabar? Baik, sehat. Ibu Sri Hartini ini lahir di Sukoharjo 22 Juni 1968. Betul. Tapi dapilnya kalau tidak salah di wilayah Kabupaten Kudus. Demak, Kudus, dan Jepara. Parah, ya. Baik Bu, mungkin bisa dimulai cerita bagaimana asal mulanya eh, terjun di bidang politik, mungkin dimulai dari pendidikan, pengalaman, kemudian masuk Partai Gerindra, dan dapilnya tadi bisa di Demak, Kudus, Jepara. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar semuanya. Nama saya Sri Hartini. Kenapa tadi Pak Bambang menanyakan bagaimana awal mulanya masuk di politik, gitu ya Pak ya? Mungkin kalau saya cerita itu lebih condong ke karena lingkungan mungkin Pak. Jadi saya sekolah di SD, SMP, SMA itu di Sukoharjo, kemudian kuliahnya di Semarang, bekerja di Semarang, suaminya juga di Semarang. Jadi kelahiran di Sukoharjo, sekolah di Sukoharjo, tapi setelah kami di Semarang, kami menikah dengan orang Semarang dan tinggal di Semarang. Tentunya kami mengawali dari karir ya Pak, pertama memang saya wira swasta. Saya sejak tahun 2005 saya sudah mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Eh, ada beberapa PT yang kami kelola dengan kami istilahnya perempuan tapi berprinsip harus bisa bekerja, harus bisa mandiri. Jadi nggak boleh mengandalkan hanya dari suami karena harus membantu mencari nafkah suami gitu ya Pak kalau lebih tepatnya. Nah, mungkin karena kami bergerak di bidang jasa konstruksi sehingga kami banyak bergaul dengan teman-teman yang ada eh, di politik sehingga nggak tahu karena ketika kami berusaha menjadi pengusaha itu eh,
alhamdulillah lah mencapai titik sukses gitu dikatakan titik sukses. Pokoknya selalu bersyukur lah Pak pokoknya. Sehingga mengalami, kenapa sih saya memikirkan diri saya sendiri gitu loh Pak, memikirkan diri sendiri, mencari uang hanya untuk lingkup kami, keluarga kami sendiri. Nah, kami ingin juga, karena tadi dari lingkungan, kemudian bertemu dengan teman-teman yang ada di politik, sehingga kami kadang-kadang terpengaruh, bisa akhirnya masuklah ke partai politik gitu Pak. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni. Ya Bu, Ibu kuliahnya di Undip ya kalau tidak salah. Di Undares Pak. Oh di Undaris, oke. Ya, Ya di Fakultas SD-nya Teknik. juga SD-nya itu saya di madrasah, kemudian SMP-nya negeri, SMA-nya juga di Departemen Agama, MAN, sekarang kuliahnya juga di Undaris. Baik. Mengapa pilihan ke Partai Gerindra? Iya karena saya senang dengan Pak Prabowo Pak. Pak Prabowo kan orangnya ganteng, baik hati, pinter, jadi saya tertarik dengan Pak Prabowo sehingga kami memang banyak sih dari teman-teman partai yang menawarkan untuk masuk bergabung di partai, tapi kok nggak tahu ya, saya kok kepinginnya kok ikut Pak Prabowo, Pak. Gitu. Lalu kenapa dicalonkan dari Dapil Demak Kudus Jepara? Jadi gini, ceritanya kan karena saya sama sekali tidak punya background politik ya, Pak ya. Saya karena orang tua juga perangkat desa, kemudian lingkungan kami tidak ada yang di politik ya, di lingkungan artinya lingkungan keluarga, keluarga besar kami. Waktu itu ketika kami memutuskan masuk ke dunia politik, itu tidak ngerti apa-apa, Pak. Tidak harus saya harus bagaimana sih memilih dapil yang cocok buat saya, gitu kan. Waktu itu kami mengajukan beberapa, salah satunya misalnya di, Sukoharjo gitu, tapi, dari partai politik mengarahkan kami agar kami sedapil dengan Pak Ketua DPD kami. Ini sudah periode keberapa, Bu? Pertama Kedua, atau Pak. Kedua. Iya. Tapi sempat waktu itu kami sempat mundur, Pak. Jadi 3,5 tahun kami mengundurkan diri karena diberikan apa, ditugaskan oleh partai untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Alhamdulillah belum berhasil, kemudian maju lagi di anggota DPRD provinsi. Enggak, Bupati di mana, Bu? Kudus. Kudus, di Kudus, Pak. Nah, ini sudah periode kedua. Apa yang menurut pengalaman Ibu yang bisa diperjuangkan di di DPRD Jawa Tengah untuk wilayah ketiga kabupaten tersebut? Nggih. Tentunya berawal dari tadi ya Pak, karena kami tidak ingin, artinya memikirkan diri kami sendiri atau keluarga kami, tentunya kami ingin berbuat, tentunya lebih banyak untuk masyarakat. Nah, apalagi dapil saya di Demak, Kudus, dan Jepara, namun kami juga punya, juga tinggal di sana Pak, punya punya rumah di sana, sehingga kami tidak asing untuk, masyarakat Kudus, sehingga kami banyak sekali program-program yang kami perjuangkan, bahwa di tahun periode pertama dulu banyak sekali Pak infrastruktur yang sudah kami perjuangkan, ada banyak sekali pasar, kemudian jalan-jalan, lingkar selatan dan lain-lain. Eee, Dulu waktu kami di periode pertama kami di Komisi C, tapi dengan kebijakan partai karena background saya mungkin ya Pak, karena saya sebagai, teknik ya, di sarjana teknik sehingga kami ditempatkan di Komisi D yang menyesuaikan atau biar sesuai lah gitu Pak. Sehingga memang, yang kami perjuangkan tentunya ya infrastruktur Pak, terutama infrastruktur walaupun menjadi anggota DPR itu kan nggak boleh yang misalnya, "Wah kami di Komisi D sehingga kami hanya memperjuangkan di infrastruktur." Tidak boleh kan Pak, jadi kami harus mengetahui semua, program-program yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang mana itu saya sampaikan kepada
masyarakat, khususnya di dapil saya, Pak Bambang. Apa yang kira-kira masih akan diperjuangkan lagi untuk sisa masa jabatan ini? Masih banyak sekali, Pak. Kita ketahui misalnya di Demak, kemudian di Kabupaten Kudus, Jepara itu kan setiap tahun itu menjadi langganan bencana alam ya Pak, bencana alam. Kalau di Demak ini kita ketahui sering ya, hampir tidak mengenal apa ya, tidak hanya di musim penghujan, tapi kalau rob itu kan justru sebaliknya ya Pak. Ketika musim penghujan banjir, kalau musim kemarau terjadi rob. Itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama itu ada daerah-daerah yang di sekitar Sayung itu kan banyak sekali di apa namanya sekeliling lautan ya Pak, sehingga contohnya di Desa Bedono itu sangat memprihatinkan sekali. Bahkan apalagi saat ini terjadi banjir, Pak, kami tidak tega melihat masyarakat di sana, walaupun kami tidak pernah lupa selalu membantu masyarakat di sana. Belum yang di Kudus, Kudus juga sama, Pak, di Kudus ini setiap tahun itu langganan banjir juga termasuk di Jepara. Kemudian jalan-jalan, banyak sekali jalan yang rusak di sana, namun ini alhamdulillah kami juga sudah memperjuangkan baik itu dari program APBN, kemudian dari APBD provinsi dan lain-lain, dan kami selalu koordinasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten tentunya mana yang bisa diperbantukan untuk program-program yang ada di kabupaten. Kalau di kabupaten tidak ada, bisa kami cover yang ada di provinsi maupun di RI, Pak. Kami sinergi antara DPR provinsi, kabupaten, dan DPR RI sehingga bisa maksimal untuk masyarakat. Iya, luar biasa saya kira. Nah, Bu, ini sebentar lagi, sekarang sudah 2023, sebentar lagi 2024. Ada apa ya, pemilihan secara bersamaan baik untuk pileg, kemudian pilpres dan nanti pilkada ya. Ya, Nah, untuk Ibu sendiri programnya kemana ke depan? kami insya Allah tetap ada di Provinsi Jawa Tengah, Pak. Artinya nggak tertarik untuk mengulangi lagi nyalon Bupati Kudus? Kalau itu tergantung dari partai ya Pak. Kami mendapatkan tugas dari partai nanti apa, namun kemarin kan sudah pernah, biar yang lainnya dong Pak, yang masih muda-muda Pak. Gantian ya. Ya, Dan juga masih ada waktu. Jadi kalau pileknya kan awal 2004, ya Februari ya. 2024 dan pilkadanya kan di akhir kalau tidak salah. Iya, Jadi iya. masih ada jeda. Nah, yang menarik adalah bahwa ketua umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto sudah mulai disebut-sebut menjadi calon presiden. Iya, Pak. Ini apa yang dilakukan oleh kader-kader di daerah? Ya, tentunya kita hampir semua sama ya Pak. Ketika kita mempunyai apa pimpinan yang mana kita sudah meminta Pak Prabowo Subianto maju di presiden nanti, tentunya kita bersama-sama Pak harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini loh Pak Prabowo, ini loh Pak Prabowo nanti tetap harus maju karena ini permintaan dari kader-kadernya. Beliau dipaksa harus maju dan beliau alhamdulillah bersedia. Sehingga kami sebagai kader tentunya kami selalu turun kepada masyarakat di dapil masing-masing ya, di dalam apa melakukan apa yang sudah diprogramkan, direncanakan oleh Bapilu di Jawa Tengah, terutama bagaimana masyarakat bisa mengenal Pak Prabowo atau mengerti Pak Prabowo, kemudian mensosialisasikan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak.
seberapa besar pengaruh pencalonan Pak Prabowo ini pada pemilihan partai maupun caleg di daerah? Gimana Pak? Seberapa besar pengaruh pencapresan Pak Prabowo ini pada keterpilihan caleg di daerah maupun suara partai? Ya tentunya sangat membawa dampak positif sekali menurut saya ya Pak, karena partai yang mempunyai calon presiden itu tentunya masyarakat itu lebih cepat mengenal, kemudian ya dampaknya sangat luar biasa Pak. Moga-moga nanti itu Gerindra menjadi pemenang. Ya minimal nomor 2 lah Pak. Ya, baik. Jadi dampaknya untuk partai dan kader di daerah cukup besar. Tapi Besar. bagaimana dampaknya untuk Pak Prabowo sendiri? Karena Pak Prabowo kan sudah pernah beberapa kali menjadi calon presiden ini. Ke depan seperti apa kira-kira? Menurut saya tidak masalah Pak Prabowo itu tidak mengenal namanya putus asa, yang selama itu untuk kepentingan bangsa beliau akan mengorbankan, bahkan nyawanya pun diperkorbankan untuk bangsa Pak. Nah, maksud saya tadi kan Pak Prabowo berpengaruh besar terhadap Ya, kader-kader partai untuk terpilih ya, termasuk partainya ya, juga akan kemungkinan bisa menang. ya. Tetapi dampak baliknya untuk Pak Prabowo seperti apa? Apakah apa usaha kader-kader ini akan membantu Pak Prabowo seperti itu? Oh iya pasti dong Pak. Kan kita mempunyai kewajiban ya, mempunyai tugas. Tentunya bagaimanakah kami sebagai kadernya Pak Prabowo itu tentu harus kita selalu membawa nama Pak Prabowo, turun membawa nama Pak Prabowo. Pokoknya Prabowo itu nomor 1, nomor 2 itu baru calegnya gitu Pak. Oh, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kalau untuk Jawa Tengah, Bu, apa program partai Gerindra? Ini 2023 Pak Gubernur sudah akan selesai, kemudian tidak akan nyalon lagi, saya kira karena sudah 2 kali, apalagi disebut-sebut sebagai calon presiden. Apa persiapan Gerindra untuk Gubernur Jawa Tengah? Tentunya kami tidak pernah capek ya Pak ya, dari Partai Gerindra itu tidak pernah capek. Kami selalu konsolidasi, kemudian pembenahan struktural sampai tingkat ranting. Alhamdulillah ini hampir selesai pembenahan tentang sampai tingkat ranting, bahkan anak ranting. Itu yang tidak pernah kami, istilahnya tidak kami berhenti atau lelah. Kami selalu konsolidasi, kami mengadakan rapat rutin di DPD Partai Gerindra, khususnya Bapilu Pak, kami pantau. Kemudian kita membuat program bulanan ya, setiap bulanan kita membuat program yang itu harus dilaksanakan oleh kader-kader kita, terutama anggota DPRD dari DPR Kabupaten sampai RI itu harus bergandengan tangan, harus turun ke masyarakat, kemudian membenahi struktural partai, kita cek atau kita adakan konsolidasi sampai tingkat ranting, dan ini dalam bulan kemarin, bulan Desember itu harus tuntas, namun ini ada beberapa yang rata-rata per kabupaten itu paling pembenahan itu sampai tinggal kurang sekitar 7% sampai 20% ya Pak, 20% itu, dan itu harus tuntas pada bulan Januari ini. Kemudian penjaringan bacalek ini yang sudah harus dilaporkan ke DPP pada akhir Desember kemarin Pak, bahkan sudah akhir Desember. Kemudian kita sambil jalan kekurangan-kekurangan bacalek potensi ya, bacalek yang potensi ya Pak, itu tentunya di bulan Januari ini harus segera kami mengadakan penjaringan, baik kita turun sampai masyarakat, kita melihat siapa-siapa tokoh atau yang punya potensi atau potensi menang menjadi caleg ini Pak. Tentunya kita harus pendekatan terus kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat senang atau tertarik untuk mencalonkan diri melalui Partai Gerindra. Dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan.
Ya, ini menarik soal caleg ini, Bu. Bagaimana ke depan? Banyak nggak yang pengen menjadi caleg Gerindra? Karena ternyata untuk mengajak menjadi caleg itu juga tidak mudah. Alhamdulillah ini sudah lumayan yang kabupaten itu hampir selesai, Pak. Yang kabupaten itu hampir bacaleknya itu udah hampir selesai. Kemudian yang provinsi itu memang sekitar baru 60%. 60%. Ya memang eh, ini saya kira permasalahan itu sama ya Pak yang dihadapi oleh semua partai ketika calon provinsi ini kadang-kadang orang melihat, wah saya dengan ini takut, ya wah di sini sudah ada incumbent-nya ini takut. Nah ini kita memang harus harus bisa menyampaikan kepada mereka-mereka bahwa kerjasama, artinya eh, ini ada apa ya, maksudnya agar bacalek-bacalek yang sudah niat, yang sudah kepingin maju itu harus semakin yakin Pak. Kita yakinkan kepada mereka dengan cara-cara ya kita setiap setiap DPR itu mempunyai cara-cara bagaimana agar istilahnya mencari kawan atau mencari teman berjuang Pak. Tentunya kalau kursinya satu ya kita targetnya harus dua. Kalau kursinya sudah dua targetnya harus tiga begitu Pak. Jadi kira-kira ada nggak nama-nama baru yang apa ya cukup akan menjadi daya tarik untuk pemilih Gerindra? Ada Pak, udah banyak. Kalau yang terutama yang kabupaten ya, yang kabupaten ini hampir hampir sudah tertutup. Mungkin nanti walaupun di partai nanti tetap ada penjaringan lagi, tapi yang kabupaten itu alhamdulillah udah hampir menutup yang dibutuhkan. Kemudian yang provinsi ini rata-rata baru 60% tadi. Ya kita harus pintar-pintar, harus Gerindra tidak boleh, artinya misalnya di dapil saya ini ada 10 kursi, tidak boleh yang mencalonkan diri kurang dari 10, harus dimaksimalkan semua jumlah kursi harus tertutup semua gitu. Ini kan banyak apa para kepala daerah yang berhenti dan tidak bisa nyalon lagi karena sudah 2 periode. Ada nggak yang kemudian memilih untuk menjadi caleg di Gerindra? Ada banyak juga Pak, juga ada banyak yang dari partai-partai lain yang berpindah ke Gerindra juga banyak, namun masih istilahnya masih belum lah, masih silent Pak. Eh, Menarik saya kira. Nah, tadi banyak bakal caleg yang takut. Nah, saya baru saja wawancara dengan salah seorang anggota DPRD Jawa Tengah yang mengatakan tidak usah takut karena dia mencontohkan dia bisa terpilih tanpa menggunakan uang, maksudnya tanpa menggunakan money politik. Bagaimana pendapat Ibu? Ya memang betul Pak, memang betul. Kalau bacalek ini mempunyai ketokohan yang bagus di masyarakat, nama baik di masyarakat, syukur-syukur sudah punya kepopularitasnya sudah bagus. Saya kira memang memang benar, jadi itu tanpa money politik pun andalkan dari nama baik, kepopularannya dan lain-lain itu bisa juga, Pak. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat membawa pesan damai, berkah rahmat ilahi untuk seluruh. Oke, luar biasa. Nah, terakhir Bu, saya mau tanya, mungkin Ibu ada pendapat atau saran bagaimana seharusnya para anggota legislatif ini, juga para kader yang di eksekutif, juga partai politik sendiri, supaya ini proses demokrasi ini berjalan dengan baik, tadi tidak mau nyalon, enggak hanya khawatir gitu ya. Saya kira kekhawatirannya salah satu adalah di bidang finansial gitu ya. Seperti apa sebenarnya seharusnya? Kita Pak, kita selalu mengadakan seminar-seminar ya.
seminar-seminar di terhadap kader-kader, kemudian bacalek itu sering kita kumpulin, kemudian kita briefing, kemudian kita beri contoh-contoh. Kilo, saya kemarin tidak harus memakai uang yang banyak segitu itu tetap jadi. Artinya bagaimana mereka itu tertarik, kemudian banyak sekali yang respon atau yang tanya, wah lah saya nggak punya uang tapi keluarga saya banyak dan lain-lain itu ya kita harus support ya Pak, harus kita support kepada beliau-beliau. Kita kan banyak kita selalu ajak mereka itu seminar-seminar yang dihadiri juga dari DPP, DPD, sehingga bahwa ini yang ngomong ini bukan hanya sekedar ngomong, terbukti mereka juga sudah jadi anggota legislatif gitu Pak. Jadi harus disupport, kemudian disemangati agar mereka tidak takut gitu Pak. Harus menjadi, kalau apalagi perempuan-perempuan ya, kalau saya kan di bidang perempuan, ini kami selalu mengumpulkan kader-kader yang perempuan, kemudian bacalek-bacalek perempuan, di mana bagaimana kita bisa mensupport mereka, kemudian meyakinkan kepada mereka perempuan harus tangguh, jangan takut, pokoknya kita berjuang bersama pasti bisa. Gitu. Iya, baik. Terima kasih sekali Ibu Hajah Sri Hartini, Sarjana Teknik, anggota Komisi D, bidang pembangunan dari fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat bekerja, selamat berjuang, sukses. Terima kasih. Matur Terima nuwun. kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.